Halo semuanya, balik lagi di pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lumayan bikin pusing, yaitu mengurai labirin birokrasi legalisasi surat nikah dari Myanmar. Jadi, siapkan diri kalian ya, kita bakal bedah topik ini sampai tuntas, biar kalian nggak tersesat sama aturan administratif yang ribet banget. Coba bayangin deh, kalian baru aja ngadain pesta pernikahan impian di Myanmar. Indah banget kan? Tapi tunggu dulu, ada satu pertanyaan kritis nih. Apakah pernikahan kalian itu benar-benar diakui secara hukum pas kalian pulang ke Indonesia? Jujur aja, tanpa stempel pengesahan yang tepat, pernikahan kalian itu ibaratnya nggak pernah ada di mata hukum internasional. Seram kan? Tapi ya, ini realitas mengejutkan yang sering banget kelewatan. Oke, langsung aja kita mulai. Hari ini kita bakal bahas 4 hal. Pertama, pertaruhan hukum. Kedua, gudang dokumen. Ketiga, proses 3 langkah. Dan terakhir, mengatasi birokrasi. Kita masuk bagian pertama, pertaruhan hukum. Mengapa legalisasi sangat krusial untuk pasangan beda negara? Kenapa sih ini penting banget? Buat pasangan beda negara, urusan ini tuh bukan cuma soal kertas. Ini kebutuhan mutlak. Kalau nggak dilegalisasi, kalian bakal nabrak jalan buntu. Mulai dari penolakan visa pasangan, nggak bisa daftarin pernikahan di catatan sipil Indonesia, sampai susahnya ngurus kewarganegaraan anak nanti. Belum lagi soal hak waris yang nggak terlindungi. Pokoknya legalisasi ini adalah langkah pencegahan yang wajib banget dilakuin. Dan ini ngingetin saya sama satu kutipan yang pas banget dari sumber kita. Legalisasi itu ibaratnya sebuah payung hukum untuk melindungi hak-hak kedua pasangan dalam hal kewarganegaraan, warisan, dan anak. Bener banget kan? Ini tuh tameng pamungkas buat ngelindungin masa depan keluarga kalian. Masuk ke bagian 2, gudang dokumen. Persiapan adalah segalanya. Ngumpulin dokumen yang benar dari awal itu ibaratnya udah menang setengah jalan. Coba cek lagi deh, pisahin antara dokumen pribadi sama dokumen resmi. Pastiin paspor asli, fotokopi, KTP buat WNI, dan akte kelahiran kalian udah siap. Terus, sandingin sama dokumen dari Myanmar, yaitu surat nikah asli, salinan upacara agama kalau ada, dan yang paling krusial nih, terjemahan tersumpah. Oh iya, jangan lupa juga formulir aplikasi MOFA dan Pasfoto. Persiapan matang kayak gini bakal nyelamatin kalian dari drama penolakan di loket. Lanjut ke bagian 3, proses 3 langkah, menavigasi labirin birokrasi. Nah, ini dia inti pembahasannya. Peta jalannya itu terbagi jadi 3 tingkatan pasti yang nggak bisa ditawar. Dari kantor pernikahan lokal, naik ke MOFA Myanmar, dan berakhir di Kedutaan Besar atau KBRI. Alurnya nih ketat banget, kalian harus lewatin secara berurutan, nggak bisa main lompat. Jadi langkah pertamanya, dokumen kalian harus masuk dulu ke kantor pernikahan lokal. Di sini mereka bakal memvalidasi identitas, ngecek keaslian tanda tangan pejabat lokalnya, dan nyatet tanggalnya buat masuk ke arsip pemerintah. Ingat ya, kalau tahap lokal ini aja nggak beres, dokumen kalian benar-benar bakal mentok di sini. Oke, kalau lokal udah aman, langkah kedua kita naik ke Kementerian Luar Negeri atau MOFA Myanmar. Di tahap ini, dokumen lokal kalian bakal dinaikin levelnya biar siap dilihat dunia internasional. Mereka bakal ngelakuin autentikasi dan nerbitin stempel pemerintah pusat resmi. Tentunya, ada biaya administrasi dan proses verifikasi ketat yang harus dilewatin di sini. Dan rintangan terakhir, langkah ketiga, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI. Ini dia segel diplomatik akhirnya. Pihak konsuler kedutaan bakal ngecek dengan teliti keabsahan tanda tangan dari MOFA tadi. Kalau semuanya clear dan mereka udah ngasih stempel, selamat, kalian resmi dapat pengakuan hukum tertinggi yang secara sah menjebatani hukum Myanmar dan Indonesia. Bagian 4. Mengatasi birokrasi, tips praktis dan solusi profesional. Dengerin prosesnya tadi emang kelihatan gampang ya, 1, 2, 3, selesai. Tapi praktiknya, wah, aslinya penuh hambatan. Di satu sisi, kalian harus berhadapan sama format lokal Myanmar dengan bahasanya yang unik dan seringkali susah banget diterjemahin. Di sisi lain, kalian diwajibin menuhin standar hukum internasional yang nggak kenal kompromi, butuh terjemahan dui bahasa tersumpah dan format kedutaan yang kaku. Makanya, kalau nekat ngurus sendirian, itu resikonya tinggi, makan waktu dan rawan ditolak. Buat ngindarin pusing, pakai jasa profesional itu emang pilihan paling cerdas. Tapi jangan asal pilih ya. Pastiin agennya itu pakai penerjemah hukum tersumpah. Terus cek juga apa mereka punya jalur langsung ke kedutaan. Bakal ngebantu banget kalau mereka punya layanan door-to-door alias antar jemput dokumen. Dan pastinya kalian wajib nuntut pelacakan dokumen yang transparan biar kalian tahu status dokumen kalian ada di mana. Nah, yang menarik dari pedoman kita kali ini adalah
PT Jangkar Global Groups terbukti memenuhi semua standar ketat tadi. Mereka ini benar-benar ahli di bidang hubungan diplomatik internasional. Kalian bahkan bisa dapat konsultasi gratis soal persyaratan dokumen. Prosesnya itu cepat, aman, dijamin kerahasiaannya, dan yang paling penting nih, dokumen kalian digaransi sah dan diterima sama institusi target di Indonesia. Benar-benar solusi bebas repot. Jadi, buat kalian yang udah mumet sama urusan birokrasi ini, nggak usah nunggu lama-lama, amankan kedamaian pikiran dan legalitas keluarga kalian hari ini juga. Langsung aja kunjungi jangkargroups.co.id buat dapetin layanan legalisasi dari para ahlinya. Sebelum kita akhiri pembahasan hari ini, coba renungkan hal ini. Kalian udah berjuang keras buat kisah cinta kalian, jangan biarkan tumpukan birokrasi ngebatalin semuanya. Apakah dokumen pernikahan kalian hari ini udah benar-benar terlindungi di bawah hukum internasional? Pastiin masa depan kalian aman secara hukum ya. Terima kasih udah dengerin ulasan kali ini, dan sampai jumpa!